Hai, assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya ya. Aduh, udah lama banget nih aku nggak menyapa teman-teman dengan konten inspiring stories. Kali ini aku punya satu narasumber yang menarik banget buat kita dengar cerita inspirasinya. Dan gimana lika-likunya dia bisa mulai jadi memilih profesi ini sampai akhirnya jadi hits banget. Dan pastinya orang Indonesia, dan sekarang beliau ada di UK. Jadi aku mau langsung aja kenalin ke teman-teman. Ini dia Mas Abi Ismail. Teng dong, halo Mas Abi, apa kabar? Pegang mbak. Pegang apa gimana? Pegangin sombong. Taruh di itu aja, taruh di itu aja nggak? Waalaikumsalam semuanya. Waalaikumsalam. Mas Abi Ismail, wes. Ini gue jujur ya, gue wawancara gini tuh kayak berat banget sih. Apa gue udah pantas untuk diwawancara gini? Hei, pantas dong, gila, hits banget. Teman-teman, sebelum kalian terpana dengan Mas Abi, aku mau kasih tahu mereka dia udah taken ya. Taken apa? Udah taken ya. Jadi jangan ada nanti yang DM gue nanya minta kontaknya dong, available apa enggak. Jangan. Mas Abi Ismail, how are you? Good, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas sekarang ada di London. Dari tahun berapa sih Mas ada di sini? Di sini dari tahun 2014 ya. 2014 ya? Iya, bulan depan. Iya, nyampe sini tuh bulan ini, akhir bulan ini tuh 8 tahun misalnya. 8 tahunan ya. Dulu udah 8 tahunan juga ya. Ya, lu asalnya dari mana? Dari Jakarta. Jakarta. Dari Jakarta. Terus akhirnya menetap di sini. Dulu Mas, sekarang profesi lo sebagai, gue belum kasih tau teman-teman nih. Sekarang profesi lo sebagai fotografer, apa boleh dibilang apa sih Mas? Gak ada sih, kayak lifestyle fotografer aja sih. Lifestyle fotografer. Dulu background lo di Jakarta apa? Fotografer juga? Iya, sempat jadi anak band. Iya, sempat dulu tuh awalnya foto-foto buat panggung. Ya kan, terus buat konser musik gitu. Konser musik. Okay. Terus dari situ kayak kenal anak band. Terus gara-gara kenal anak band, terus sering nongkrong, terus seringkali suka jam. Teng dong, halo Mas Abi, apa kabar? Pegang mbak. Pegang apa gimana? Pegangin sombong. Taruh di itu aja, taruh di itu aja nggak? Waalaikumsalam semuanya. Waalaikumsalam. Mas Abi Ismail, wes. Ini gue jujur ya, gue wawancara gini tuh kayak berat banget sih. Apa gue udah pantas untuk diwawancara gini? Hei, pantas dong, gila, hits banget. Teman-teman, sebelum kalian terpana dengan Mas Abi, aku mau kasih tahu mereka dia udah taken ya. Taken apa? Udah taken ya. Jadi jangan ada nanti yang DM gue nanya minta kontaknya dong, available apa enggak. Jangan. Mas Abi Ismail, how are you? Good, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas sekarang ada di London. Dari tahun berapa sih Mas ada di sini? Di sini dari tahun 2014 ya. 2014 ya? Iya, bulan depan. Iya, nyampe sini tuh bulan ini, akhir bulan ini tuh 8 tahun misalnya. 8 tahunan ya. Dulu udah 8 tahunan juga ya. Ya, lu asalnya dari mana? Dari Jakarta. Jakarta. Dari Jakarta. Terus akhirnya menetap di sini. Dulu Mas, sekarang profesi lo sebagai, gue belum kasih tau teman-teman nih. Sekarang profesi lo sebagai fotografer, apa boleh dibilang apa sih Mas? Gak ada sih, kayak lifestyle fotografer aja sih. Lifestyle fotografer. Dulu background lo di Jakarta apa? Fotografer juga? Iya, sempat jadi anak band. Iya, sempat dulu tuh awalnya foto-foto buat panggung. Ya kan, terus buat konser musik gitu. Konser musik. Okay. Terus dari situ kayak kenal anak band. Terus gara-gara kenal anak band, terus sering nongkrong, terus seringkali suka jamming main. Ya udahlah, dari situ akhirnya malah enjoy ngeband. Megang apa? Apa posisi? Main bass. Bass. Oke. Terus nama bandnya dulu apa?
Nah dulu tuh gue tuh session player mbak, jadi gue tuh kayak ngiringin penyanyi siapa, artis siapa gitu buat tour keliling kota, namanya dalam kota, terus ya kayak gitu-gitu, terus punya band sendiri beberapa kali, tapi lagi-lagi anak band itu anak session player semua, anak sibuk semua, jadi punya band itu cuma kayak sekedar buat band-bandan doang. Buat selingan ya. Apa sih dulu nama bandnya? Terakhir itu pas gue kesini tuh kita udah rekaman, namanya Brand New Eyes. Terus anak-anak bandnya itu juga waktu itu tuh ngebandnya sama Yai, adanya Audi, drummernya itu Bonti, anaknya Thomas Bibi. Aduh mantap. Terus gitaris satu lagi Budi, anak session playernya dari Audi Band juga. Wow, itu sebenarnya udah paten banget ya. Sempat ada album nggak? Nah, jadi itu kayak kita bikin EP gitu sih, kayak mini album. Udah kita udah rekaman, gue udah rekaman malah. Orang ya lagi-lagi karena nggak niat gue tinggal di sini ya, ekspektasinya dulu gue pulang. Terus karena satu dan lain hal, takdir Allah menentukan gue tinggal di sini. Jadi ya udahlah, bandnya berjalan tanpa gue. Oh, bandnya tetap berjalan? Iya, bandnya berjalan tanpa gue. Tanpa lo? Jadi band itu sudah terbentuk, lo sempat main, tapi akhirnya lo tinggal? Gue tinggal, iya. Tapi ya masih kontek-kontekan juga sih sama anak itu. Oke. Nah, sekarang lo udah jadi lifestyle photographer itu udah berapa tahun nih? Dari 2017 akhir. 2017 akhir? Awalnya gimana tuh mas? Awalnya tuh juga nggak gampang sih sebetulnya. Jadi itu kayak gue sebelum jadi fotografer di sini, gue sempat ya karena pindah ke sini gue nggak tahu mau mulai kerja apa. Kerja paling gampang adalah waktu itu 2014 kerja di restoran. Ya udah mulainya dari kitchen porter gitu, tukang bersih di kitchen. Oh awalnya gitu juga? Iya, awalnya kerja di kitchen porter. Terus waktu itu dapat kerjanya kayak buat di pastry kitchen. Jadi bayangan gue adalah bersih-bersih buat bikin kue adalah mixer, apalah itu tinggal namanya. bersih-bersihnya. Iya, bersih-bersih doang. Ternyata mixer itu bukan mixer rumahan yang segini, mixer yang buset yang 10 kilo kali bikin berat banget deh itu. Jadi lu ngadon? Awalnya itu bersih-bersih. Oh, oke. Awalnya bersih-bersih itu juga ngangkat itu udah berapa 5 kilo sendiri kali cuman buat mixer doang, belum lagi dan lain-lainnya. Itulah ya udah gitu, ternyata gue bersih itu berapa ya, mungkin 3 bulanan. Nah within 3 months itu gue ingat sering kali head chefnya itu kalau udah mau finishing bikin kue itu dia suka break ngerokok. Tinggal break ngerokok dulu keluar, terus tinggal finishing touchnya gitu. Karena gue udah ngapa-ngapain lagi tuh, gue sering gue selesain tuh dekorasi entah apanya itu. Terus one day head chefnya notice, bilang, wah ini kamu yang ngurus selesaiin? Iya, gue bilang iya. Kok lu bisa ya? Gue udah ngeliatin lu udah lumayan lama di sini 3 bulan. Oh bagus, jamming main. Ya udahlah dari situ akhirnya malah enjoy ngeband. Megang apa? Apa posisi? Main bass. Oke. Terus nama bandnya dulu apa? Nah dulu tuh gue tuh session player mbak, jadi gue tuh kayak ngiringin penyanyi siapa, artis siapa gitu buat tour keliling kota, namanya dalam kota, terus ya kayak gitu-gitu, terus punya band sendiri beberapa kali, tapi lagi-lagi anak band itu anak session player semua, anak sibuk semua, jadi punya band itu cuma kayak sekedar buat band-bandan doang. Buat selingan ya. Apa sih dulu nama bandnya? Terakhir itu pas gue kesini tuh kita udah rekaman, namanya Brand New Eyes. Terus anak-anak bandnya itu juga waktu itu tuh ngebandnya sama Yai, adanya Audi, drummernya itu Bonti, anaknya Thomas Bibi. Aduh mantap. Terus gitaris satu lagi Budi, anak session playernya dari Audi Band juga. Wow, itu sebenarnya udah paten banget ya. Sempat ada album nggak? Nah, jadi itu kayak kita bikin EP gitu sih, kayak mini album. Udah kita udah rekaman, gue udah rekaman malah. Orang ya lagi-lagi karena nggak niat gue tinggal di sini ya, ekspektasinya dulu gue pulang. Terus karena satu dan lain hal, takdir Allah menentukan gue tinggal di sini. Jadi ya udahlah, bandnya berjalan tanpa gue. Oh, bandnya tetap berjalan? Iya, bandnya berjalan tanpa gue. Tanpa lo? Jadi band itu sudah terbentuk, lo sempat main, tapi akhirnya lo tinggal? Gue tinggal, iya. Tapi ya masih kontek-kontekan juga sih sama anak itu. Oke. Nah, sekarang lo udah jadi lifestyle photographer itu udah berapa tahun nih? Dari 2017 akhir. 2017 akhir? Awalnya gimana tuh mas?
awalnya tuh juga nggak gampang sih sebetulnya. Jadi itu kayak gue sebelum jadi fotografer di sini, gue sempat ya karena pindah ke sini gue nggak tahu mau mulai kerja apa. Kan kerja paling gampang adalah waktu itu 2014 kerja di restoran. Ya udah mulainya dari kitchen porter gitu, tukang bersih di kitchen. Oh, awalnya gitu juga? Iya, awalnya kerja di kitchen porter. Itu waktu itu dapat kerjanya kayak buat di pastry kitchen. Jadi bayangan gue adalah bersih buat bikin kue adalah mixer. Apalah itu tinggal namanya. bersih-bersihnya. Bersih doang. Ternyata mixer itu bukan mixer rumahan yang segini. Mixer yang buset yang 10 kilo kali bikin berat banget deh itu. Jadi lu ngadon? Awalnya itu bersih. Oh, oke. Awalnya bersih itu juga ngangkat itu udah berapa 5 kilo sendiri kali cuman buat mixer doang, belum lagi dan lain-lainnya. Itulah. Ya udah gitu, ternyata gue bersih itu berapa ya? Mungkin 3 bulanan. Nah, within 3 months itu gue ingat sering kali head chefnya itu kalau udah mau finishing bikin kue itu dia suka break ngerokok. Tinggal break ngerokok dulu keluar, terus tinggal finishing touch-nya gitu. Karena gue udah ngapa-ngapain lagi tuh, gue sering gue selesain tuh dekorasi entah apanya itu. Terus one day head chefnya notice. Bilang, wah ini kamu yang harus selesaiin. Iya, gue bilang iya. Kok kalau bisa ya? Gue udah ngeliatin lu udah lumayan lama di sini 3 bulan nih. Oh bagus. Gak lama setelah itu, mungkin seminggu berikutnya tuh ada chefnya yang cabut. Gue langsung lah dipromot. Oh, oke. Iya, terus tapi mau nggak jadi chef, nggak mau jadi chef gitu. Ya mau, bilang siapa yang mau jadi tukang kitchen porter terus. Terus gue bilang, tapi gue nggak tahu. Nggak ada basic. Nggak ada basic sama sekali. Konsistensi krim itu apa, bikin kue itu apa gue nggak tahu. Jadi tapi gue ajarin dari nol dia bilang. Nggak, dari situ harus belajar. Terus sampai akhirnya ya udah jadi chef lah, junior chef gitu, pastry gitu, junior pastry chef. Ya tapi itu lika-likunya selama gue jadi chef itu juga banyak banget lah. Terus yang paling gue pelajarin adalah kerja di kitchen adalah orangnya muda semua chefnya. Keras ya kehidupan. Keras banget ya, gue kayak nggak sanggup gitu loh. Kerja dengan tipe apa namanya bentakan, ada. Iya kayak gitu-gitulah. Hampir cinta dengan pekerjaannya tapi lingkungan kerjanya kurang gue gitu. Ya udah terus yang bikin waktu itu adalah gue trigger untuk cabut karena nyokap gue sakit. Gue waktu itu nyokap lo di Indo. Nyokap gue sakit, terus gue mau pulang. Gue nggak dikasih cuti karena waktu itu mau summer kalau nggak salah. Kalau summer kan biasa di sini rame kan karena liburan 1 bulan orang Eropa, jadi bisnis ini rame banget lah. Gue nggak dikasih. Terus dengan alasan kita kurang tim. Ya gue bilang ini family matter, urgent banget, gue harus pulang gitu. Oh nggak bisa datang ke orang. Ya udah, gue kesel kan. Gue bilang ini gue bukan liburan kayak lu holiday ke pantai, gue bilang pulang mau jenguk orang tua. Terus gue nggak bisa, ya udah, saking gue udah dongkolnya, gue pulang kerja malah itu langsung bikin surat resign ngetik. Oke. Terus bikin ketik surat resign. Waktu itu gue juga katanya, gue udah mau berhenti deh. Gue nggak tahu abis ini gue kerja apa, gue nggak pikirin. Yang penting gue pulang dulu ketemu orang tua gue. Ya udah, terus akhirnya bikin surat resign, besok karena masuk kerja, gue langsung keluarin resign. Oh, kaget dong mereka. Ya, mereka bilang, oh ini apa? Bilang, ya gue mau resign. Gue bilang, kenapa? Ya gue mau holiday, lo nggak kasih. Nggak ada pilihan lain, pokoknya karena gue harus pulang. Udahlah kita kerja dulu aja kata dia. Nanti dikabarin. Terus udah tuh kerja tapi masih nggak tenang kan, aduh gimana nih, bisa nggak? Udah akhirnya malam itu pulang kerja, ya udah gue diizinin cuti 2 minggu, pulang lah. Habis pulang kerja gue balik ke Indo, balik lagi ke sini kerja seminggu, gue tetap resign. Karena buat gue mereka udah nggak respect sama gue kan, apa yang mesti gue pertahanin lagi di situ? Karena urusan penting aja mereka segitu susahnya gitu loh. Sudah
Gue resign, terus waktu gue resign cuman dibilang begini, lo yakin mau berhenti lah, lo gak akan dapat gaji lo sekarang dimanapun lah. Oh ya nggak apa-apa, gue nggak cari duit, gue cari happiness gitu. Udah akhirnya berhenti. Terus gue inget gue ada tabungan sedikit. Gue mencari pekerjaan yang kira-kira masih di passion gue gitu loh. Terus gue mau main musik lagi, rasanya kayak udah nggak mungkin, gue udah terlalu tua buat main musik di sini. Dan cost yang harus gue keluarin di sini dengan income kalau gue jadi musisi itu kayak berat deh, nggak akan expenses-nya nggak akan ketutup gitu loh. Terus ya udah gue ingat gue bisa foto, gue ada tabungan di sini, gue beli kamera. Beli kamera lagi. Bayangan gue adalah oke, gue punya kamera, sekarang gue gampang nih kerja. Apply lah kerja di agensi. Gak ada panggilan. Terus gue mulai kan itu mungkin ada. Padahal udah bawa pengalaman lo ya dari Indo ya. Dan akhirnya karena gue gak ada panggilan, gue mulai ngulik kan kenapa sih gue gak dipanggil CV gue kurangnya di mana sih, atau portfolio gue kurangnya di mana sih. Ternyata dengan experience yang gue punya di Indonesia, gue compare sama di sini, itu mungkin waktu itu pada saat itu lah gue umur 30-an. Dengan experience yang gue punya, itu buat orang Eropa mungkin tuh anak-anak umur 20-an yang punya. Oh wow. Jadi gue ngerasa gue udah terlambat 10 tahun dengan pengalaman yang gue punya. Terus gue mikir otak, waduh ini berat juga ya kalau saingan gue anak muda gitu ya. Otomatis perusahaan mau nyari muda lah buat regenerasi mereka. Abi kerja 2 tahun 3 tahun juga udah tua nih gitu. Udah gak mungkin ngapain gue keep gitu. Sudah. Akhirnya gue mikir kan, gue muter otak, aduh gimana ya kerja apa. Oh gue ingat, oke ini turis Indonesia deh. Waktu itu pengen adalah gue sampai Google, gue research turis Indonesia yang kayak ke London ini berapa banyak. Pada saat itu 2014 itu turis yang ke Indonesia setiap tahun itu bisa nyampe 100.000 orang. Wow. Gua pikir kalau 10%-nya aja gua dapat, atau 10%-nya tahu habis Ismail aja, wah alhamdulillah nih gua bisa hidup gitu. Udah tuh mulai muter otak kan, gimana caranya ngenalin ada fotografer Indonesia di London. Udahlah, gua mulai breakdown, gua Google semua traveling agency hampir mungkin se-Indonesia lah. Kalau setiap provinsi tuh gua ada ngelis gitu. Udahlah, setiap hari tuh ngelis, kontakin, kirim email, ngenalin kalau ini ada Ismail, fotografer Indonesia di London gitu. Ya udah mulai semenjak saat itu tuh mulai ada kontak satu-satu, terus ya udah mulai sejak saat itu lah, terus dari mulut ke mulut ya sampai sekarang lah. Jadi lo ketokin pintu satu-satu? Awalnya iya. Kalau nggak gimana ngenalinnya, siapa yang tahu gue emang ada kan gitu loh. Dari negeri antah berantah tiba-tiba kayak gitu, ya udah. Mulainya dari situ kontak-kontak satu-satu tuh, temennya kayak semua travel tourism itu gua kontak-kontakin, emailing, ngenalin segala macam. Nah udah, terus mulai ada satu masuk refer ke orang, satu masuk refer ke orang, kayak gitu-gitu terus. Oh wow. Gitu, sampai sekarang. Jadi dari tahun berapa tuh Mas? 2017. 2017 sebenarnya waktu itu udah mulai ada zaman sosial media juga ya, cuman mulai tapi belum segitu. Belum kebutuhan orang akan fotografi sebenarnya belum begitu ini juga ya. Iya, tapi emang gue nggak mikir sosial media pada saat itu, cuma mikir orang mau holiday ke sini jauh-jauh dan mereka pasti pengen punya foto yang bagus, foto yang proper gitu. Palingnya mereka pulang bawa kenangan-kenangan. Itu aja, gue nggak mikirin buat konten, buat apa segala macam. Dan sekarang eranya udah beda kan. Orang nyari fotografer buat menuhin si konten mereka gitu. Kayak gitulah. Alhamdulillahnya bagus buat impact-nya buat bisnis gue gitu. Jadi lo sekarang bikin self-employed ya? Ya, aku self-employed dari 2017. Wow. Freelancer aja. Ya tough sih, tapi alhamdulillah sih. Alhamdulillah survive dan sekarang luar biasa loh. Mas, lo udah sampai Eropa juga kan ya, nggak cuma di UK ya? Iya, ya alhamdulillah ada klien tuh saking udah percayanya untuk kerja sini terus ngajak travel kemana gitu. Kemana gitu. Dari situ terus ya mungkin ada temennya klien gue itu ngeliat. Mereka seneng gitu. Terus ya udah mulai kontak, ya udah mulai kayak gitulah ini kayak bisnis itu. Karena gue ngerasain sekarang ya refer dari klien itu orang tuh lebih percaya dibanding kayak cuma ngeliat dari website atau nyari informasi sendiri kayak gitu. Iya, jadi marketingnya word of mouth aja ya. Betul, iya. Dan memang trust harus dibangun ya. Banget. Ya. Wow. Gitu. Jadi klien lo sebenarnya sampai saat ini banyakan orang Indonesia? Nah, mungkin dari tahun 2000 sebenarnya mulai dari tahun 2019
sebelum pandemik itu orang-orang Singapura, orang Asia Tenggara sih masih banyak. Singapura paling banyak, Singapura, Malaysia. Entah kenapa nih di tahun ini setelah pandemi klien gue tuh banyak banget dari Thailand. Oh ya? Thailand malah? Banyak banget dari Thailand, gue juga nggak tahu gimana. Gue pada kerja beberapa orang di sini juga lah. Again, mungkin karena word of mouth itu tadi kan. Reference gitu. Dari orang gitu. Terus gue pernah mungkin kerja sama influencer dari Thailand, terus ngeliat followersnya, terus ya kayak gitulah. Akhirnya alhamdulillah klien gue sekarang mulai Thailand, Singapura, Malaysia. Wow, gile. Jadi lo foto dan video juga ya? Foto dan video juga. Wow. Kalau Mas pernah ini nggak, apa namanya ya? Nah, sekarang kan udah banyak nih, mungkin lo waktu itu salah satu yang pertama ya orang Indonesia yang ngetok pintu, yang menawarkan apa namanya jasa fotografi seperti ini. Sekarang kan udah mulai banyak nih ya pilihan-pilihannya. Kalau lo sendiri ngelihat kompetitor ini gimana, Mas? Sebenarnya gue nggak pernah takut, karena gue percaya gini loh, rezeki itu udah ada yang ngatur ya. Sama juga kayak gini, misalkan lu banyak deh dimanapun, kadang-kadang ngelihat satu jalan tuh orang jualan makanan tuh makanannya sama, tapi mereka nggak pernah sepi. Nah konsep itu yang gua rasa sama untuk kayak bisnis apapun lah ya. Jadi jangan pernah takut, kayak kompetisi itu pasti ada. Terus yang penting lo bikin karya yang bagus. Nggak cuman itu, lo juga harus bangun network sama klien lo yang enak, lu komunikasinya harus enak. Karena gue percaya kalau foto bagus itu banyak, tapi cari orang yang dibalik itu yang ngobrolnya harus enak, chemistry buat selama kerjanya enak. Itu juga penting banget gue ngerasa. Personal touch-nya ya. Personal touch-nya itu penting banget. Betul. Karena cuma kalau foto ya sekarang punya kamera bagus juga orang bisa foto bagus. Ternyata nggak cuman itu gitu loh. Permennya lu harus komunikasinya enak. Communication skill-nya juga perlu ya. Itu perlu banget. Betul. Dan juga ya pintar-pintar lo expand di bisnis. Kalau misalkan gue sekarang ngerjainnya banyak lifestyle, tapi gue juga nggak berhenti di situ. Gue kadang-kadang gara-gara pandemi gue ngerjain produk lagi, gue ngerjain komersial lagi, kayak gitu sih. Karena emang nggak sebatas hanya untuk kayak travel, tourism, lifestyle foto aja. Kita harus bisa lagi, harus mau terus belajar, lihat peluang ya. Terus ya. Cari referensi, jangan pernah berhenti, karena jangan pernah puas sama kerjaan kita sih, karena selalu ada yang lebih bagus, selalu ada yang lebih baru. Ya kita harus ikutin eranya sih. Terus lihat kemauan apa namanya, ini pasar juga ya. Iya wajib. Ya. Wow, oke. Wah, oke Mas Abi, terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya. Semoga bermanfaat banget. Jadi teman-teman, Mas Abi ini kalau kamu search itu namanya dia bukan salah satu kayaknya satu-satunya fotografer, videografer Indonesia yang hits gitu ya Mas ya? Gitu kan? Iya kan? Yang hits. Dibilang hits itu juga nggak ada ukurannya. Iya gitu kan Mas, setuju nggak lo Mas? Yang hits, setuju kan? Hits banget kan? Kita buat ikutan jadi teman fotografer yang hits. Oh, iya, kita dibilang jadi temennya aja, bisa ngopi bareng ini aja senang banget ya Mas ya. Secara Bapak ini waktunya sibuk banget ya kan? Sebenarnya makanya kalau dibilang hits, alhamdulillah. Tapi percayalah, gua masih jauh dari kata-kata itu, karena hits itu tolak ukurnya apa sih? Susah. Orderan lo rame itu hits. Iya, ya itu alhamdulillah. Penuh terus Mas itu hits. Gitu. Oke lah kalau gitu. Jadi yang bisa gue rangkum adalah sebenarnya ketika kita pindah, jangan malu untuk memulai sesuatu dari bawah meskipun itu bukan passion kita ya. Kayak tadi Mas Abi itu juga ternyata dia mulainya kan justru bukan dari fotografer gitu. Dia mulai belajar dari jadi di kitchen, bersih-bersih kayak gitu. Terus juga yang kedua harus terus melihat mengkoreksi diri gitu ya Mas ya. Koreksi diri gitu. Dia coba untuk cari passionnya, dia inget di fotografi. Ternyata dia coba apply nggak diterima. Ternyata ya dia lihat standar pasarnya di sini berbeda dengan
standar pasar di Indonesia. Betul. Ya kan? Jadi dia terus mengembangkan diri, memperbaiki sampai akhirnya dia melihat peluang. Dia ketok pintu satu-satu, padahal kalau di Indonesia sebenarnya dia nggak perlu loh gitu. Tapi ya again dia mau gimana nih caranya supaya dia bisa survive di sini gitu. Sebenarnya itu juga ada power of kepepetnya juga ya. Makanya kan kalau gue selalu bilang sama teman-teman, kalau kepepet itu bikin kita jadi pintar. Benar. Selalu cari Gue percaya banget. Gimana pun. Benar. Otak kita kan baru jadi maksimal karena ya kepepet kan. Karena kepepet. Cari cara. Betul. Nah itu juga sih, jadi harus explore dan apa ya, kualitas kerja kita juga dijaga dan networking. Iya, itu Wah penting. itu penting banget sih, itu yang juga selalu gue terus untuk belajar supaya bisa ngembangin networking dan communication skill yang bagus gitu. Ya Mas Abi. Betul banget, sama berdoa deh. Sama berdoa jangan lupa itu mah gitu. Oke kalau gitu Mas Abi makasih banyak. Sama-sama Mbak. Terima kasih banyak. Ini waktunya buat ngobrol-ngobrol Senang bisa ceritanya. Senang banget, dan teman-teman mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kalau mau ngubungin Mas Abi, hubungin saya. Kan hubungin Mbak ya. Terima kasih. Gimana jadi kita deal, gue jadi manajer lo? Ya. Oh, dengan senang hati. Dengan senang hati. Baiklah kalau begitu, mulai hari ini ngubungin Abi lewat saya. Oke, kalau gitu teman-teman terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa jadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Dimanapun kita mau berkarya, jangan takut selama kita masih mau untuk pokoknya untuk terus belajar gitu deh. Ya wes, kalau gitu sampai ketemu, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Wassalam.